Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mama Nande, Bidan Febrina Oka dan Bidan Eka. udah pada kenal ya. Yang mau hamil, yang berseluncur mau melahirkan normal itu yang biasanya sih mereka udah kenal sama Bidan Eka ya. Kenal ya? Aduh, makasih banyak. Dan hari ini kita kolaborasi. Kita akan ngobrolin tentang banyak itu Mak Eka yang nanya, Mak Nande, aku tuh takut lah melahirkan normal ya. Terus kira-kira tipsnya apa sih mengurangi rasa takut? Tapi nanti dulu kita suruh dulu pemirsa buat subscribe dulu YouTube kita ya. Bisa subscribe YouTube Sekolah Emak, dan Bidan Eka juga ada YouTube-nya loh. Apa Channelnya Bidan Eka. Nah, nanti bisa subscribe, dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat, bolehlah share di semua media sosial kamu. Nah, kali ini Maika punya pengalaman nggak klien-klien yang melahirkan di klinik Bidan Eka yang kayaknya takut banget melahirkan? Ada kira-kira? Sebenarnya banyak sih ya, tapi Iya, itu ya. awalnya ketika dulu belum terlalu gencar untuk mengadakan kelas-kelas ibu hamil. Ternyata itu banyak sekali manfaatnya. Kenapa mereka bisa takut? Awalnya itu mungkin karena rekaman bawah sadarnya terlalu banyak yang mengisahkan tentang hal-hal negatif sebuah proses. Biasanya mereka nonton film kayaknya ya. Ya benar, itu juga sumbangan terhadap rekaman negatif di bawah sadar. Yang kedua terutama itu tentang pengalaman mereka saat dilahirkan. Oh gitu. Terus cerita sana sini kan gitu ya. Lalu ketika mereka sering ikut-ikut kelas, Ya. kemudian mindsetnya berubah, akhirnya sudah mulai cukup berani untuk melakukan proses persalinan normal gitu. Ternyata nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Iya ya. Tapi kadang-kadang sinetron itu lebay ya. Ya, benar. Gitu sampai Nah, seolah persalinan tuh nggak ada yang seperti itulah. Iya. Tapi karena memang mereka mengadopsi itu dari dalam tontonan mereka, lalu masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, yang terjadi adalah apa yang mereka pikirkan. gitu Mas. Sebenarnya melahirkan itu kan sebenarnya fisiologis ya, alami Fisiologis, ya. normal. Itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan juga. Nah, Cuman ya memang kita harus waspada gitu Ya. kan. waspada tetap. Oke, kita sekarang tanya apa sih tips-tipsnya supaya melahirkan itu, kamu yang di luar sana yang mau bentar lagi mau deket-deket HPL, supaya melahirkan nggak takut. Apa itu Mak? Tips-tipsnya dari Bidan Eka gitu. Oke. Sebenarnya kalau cerita tips itu harus holistik ya, nggak bisa hanya satu sisi aja. Karena sejauh ini banyak yang hanya mempersiapkannya itu dari segi fisik saja. Sering periksa hamil misalkan, setiap bulan periksa USG gitu Iya. ya, minum vitamin gitu. Ternyata itu belum cukup. Jadi banyak lagi persiapan lain yang ternyata juga bukan hanya dari sisi fisik tapi juga mentalnya, pikirannya juga harus benerin. Mindsetnya selama ini apa tentang sebuah proses persalinan? Kalau proses persalinan dianggap hal yang terlalu berlebihan, membahayakan, maka hasilnya nggak jauh-jauh beda dari apa yang dipikirkan. Lalu yang paling utama itu melibatkan spiritualitas. Jangan dikira persalinan itu tidak ada kaitannya dengan ya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa kan gitu ya. Nah, dari segi fisik mau nggak mau memang tubuhnya harus disiapin, karena kalau cerita faktor yang mempengaruhi persalinan sebenarnya itu banyak ya. Tapi faktor besarnya ada 3. Dari bayi yang mau lewat, kemudian Bayinya. jalan lahirnya, Ya. baru power si ibu. Ini yang berkaitan Power dengan itu kayak kontraksi. tenaga ya. Oke. Ya, tapi nanti kaitannya tenaga itu adalah kekuatan kontraksi menghasilkan dorongan bayi untuk lahir. Nah, kurang lebih tuh kisah persalinannya tuh begini, nanti dia akan terdorong turun oleh adanya kontraksi. Jadi ini juga mempengaruhi ya. Kalau besarnya berlebihan, jalannya nggak memadai, ini juga akan menyulitkan dia turun. Ya. Terus kalau misalkan beratnya normal, tapi panggulnya nggak memadai, itu juga nggak bisa. Iya. Iya kan? Terus dorongannya nggak memadai, nggak sekuat yang diharapkan, yang seperti biasanya, itu juga akan mempengaruhi. Banyak lagi faktor yang lain, tapi ini Berarti yang dia satu paket ya. Satu paket. Satu paket gitu. Oke.
Nanti ada dorongan, bayinya terdorong turun, lalu dia akan beradaptasi, bermekanisme untuk menyesuaikan dirinya dengan jalan lahirnya. Nah, ini perlu dorongan yang lewat harus beratnya memadai, yang dilewatin juga memadai. Nah, bayangin kalau misalkan panggulnya tidak siap. Nah, panggul itu ternyata bukan hanya tulang loh, Mak Nade, ada ototnya. Jadi kalau misalkan ini nih, ini tulang, terus di sini tuh ada pangkal paha. Jadi tulangnya paha tuh nempel di sini. Nah, bayangin kalau ini cuma tulang, pahanya nggak bisa dibikin jalan. Tapi karena ini juga terdiri dari otot, nah ini namanya simfisis. Terus di sini ada sacroiliac joint yang penyambung antara tulang ini dengan tulang sini, sacro. Nah, inilah yang perlu dilentur-lenturkan. Kalau misalkan dianya kaku, mau seluas apapun panggulnya, ini juga akan menyulitkan. Makanya perlu latihan fisik, ya kan? Nah, di sini juga ada yang namanya psoas, ya, psoas, PSOAS, ya, otot namanya psoas. Di sini juga tempat kita merekam memori. Jadi tadi Mak Ande, kalau misalkan dia takut melahirkan, kemungkinan besar psoasnya ini memendek. Kayak bengkak gitu ya. Elastis ya. Nggak elastis. Nah, walaupun panggulnya luas, kalau psoasnya kaku, nah ini akan menyulitkan dia untuk turun. Dan rekaman-rekamannya masih belum rilis nih. Tapi kalau sudah dilatih secara fisik, bisa dengan banyak jalan pagi, power walk. Terus yang paling utama itu kalau saya pengalaman saya tuh ya yoga. Ya, Nah, di Mak Nande ada yoga prenatal, mengandung iklan. di Bidan Eka juga Bidan Eka ada. juga ada. Ya. Tapi tujuannya sebenarnya ya walaupun ada mengandung iklan, tapi yang paling Penting utama banget adalah ya. penting banget untuk kelancaran proses persalinan gitu. Oke Mak Nande. Itu ya, banyak ilmu ya. Jadi sebenarnya kalau mengatasi rasa takut, yang pertama kita tahu ilmunya dulu ya. Benar. Udah gitu ya kita siapin mental tadi kata Bidan Eka. Jangan banyak kadang-kadang mama sekarang kan mama Milenial gitu ya. gram ya. Sering searching Instagram. Jadi akhirnya memorinya itu masuk gitu. Jadi makin takut gitu kan. Apa sih pengaruhnya rasa takut itu? Jadi gini, sekalipun kita sering latihan yoga, Iya, benar. senam hamil, Betul. tapi kalau kekhawatirannya tinggi, nah ini nanti ototnya memadat lagi, ya kan? Gitu. Kalau orang takut, cemas kan ototnya tegak. Berarti ada juga nih klien yang nanya, "Mak, aku udah rajin latihan nih, tapi kok ternyata aku nggak bisa lahiran normal." Ternyata dicek takutnya yang Ya, tinggi. takutnya yang besar. Nah, itu efeknya ya. Benar. Jadi kuncinya sebenarnya apapun latihannya tujuannya untuk melenturkan otot. Jadi ada relaksasi hypnobirthing, di Bidan Eka ada, di Mak Nande juga ada. Jadi relaksasi kan yang penting ototnya itu jadinya rileks. Ketika rileks, hormon-hormonnya kan nih di dalam otot itu ada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya lancar, oksigen, hormon sampai merata ke seluruh tubuh, ya otomatis semuanya jadi lancar. Dimana proses persalinan itu membutuhkan itu semua loh ya. Jadi intinya ototnya rileks itu bagaimana? Bisa dengan latihan, bisa dengan relaksasi hypnobirthing, bisa dengan lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia, sehingga nanti semuanya jadi seimbang gitu. Baik, udah banyak ilmu ya Mak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah buat mama-mama hamil, mama-mama yang mau melahirkan semuanya ya. Segitu aja dulu infonya deh ya. Jangan lupa, ntar Mak Eka juga punya Instagram loh. Apa Instagramnya? Instagramnya tetap Bidan Eka. Bidan Eka, dan YouTube-nya juga ada ya. Jangan lupa follow dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram Sekolah Mak dan juga subscribe Sekolah. Pasti dong. Bye bye.